Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Kembali lagi kita belajar untuk di kelas 8 ya. Kelas 8A B dan C, pelajaran kemuhammadiyahan. Kita alhamdulillah telah sampai pada bab 8. Bab 8 itu judulnya Amal Usaha Muhammadiyah. Bukan bab 8 ya, rupanya bab 6. Bab 6, Amal Usaha Muhammadiyah. Nah, dalam kita mempelajari bab 6 tentang amal usaha Muhammadiyah ini, ada 4 tahapan kita mempelajarinya, yang biasa disebut dengan 4 kompetensi inti. Ya, di mana di kompetensi inti yang pertama ini kita diminta menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Yang maksudnya di dalam pembelajaran judul besar berikutnya itu harus bernuansa penghargaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam untuk memenuhi tuntutan standar isi yang mengharuskan kita menghargai dan menghayati nilai-nilai ajaran agama Islam. Maka inilah sebuah kompetensi standar yang pertama yang berjudul menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, catatan kita pada hari ini ya anak-anak bapak sekalian, ya, pelajaran KMD kelas 8 untuk semua A, B, dan C. Judul babnya adalah Amal Usaha Muhammadiyah. Lalu judul kecil di bawahnya bagian A, judulnya menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam untuk menguasai, memahami sehingga menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, ada beberapa indikator yang harus kita kuasai ya. Yang pertama, mengidentifikasi budaya organisasi di Muhammadiyah. Mudah-mudahan terbaca ya. Indikator pertama, kita budaya berorganisasi di Muhammadiyah. Bagian yang mana? Apa yang membudaya di dalam Muhammadiyah? Ya, itu yang pertama. Baik, kita akan searching. Kita baca dahulu. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah
dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang kehidupan. Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah beserta amal usahanya, nyata sekali bahwa di dalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri persyarikatan Muhammadiyah. Berkembangnya amal usaha Muhammadiyah atau disingkat dengan AUM sebagai bukti nyata bagi masyarakat dan bangsa dari organisasi berlambang matahari bersinar 12 ini ke arah kemaslahatan bersama dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang berwawasan kemajuan dan berperadaban. Nah, jadi Muhammadiyah itu diperumpamakan huruf M yang besar ini. Ya. Jadi Muhammadiyah itu menyatakan dirinya bahwa sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang beramal, ya, ia memancarkan dakwahnya itu ke segala arah kehidupan. Jadi dia beramal menuju lewat bidang-bidang yang bermacam-macam, ya. Nah, sesuatu yang kita jumpai di sini, ya, sesuatu yang harus kita hargai dan hayati dari materi pertama ini, ya, dari Muhammadiyah itu ada bahwa Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid pembaruan, ya, yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf, mengajak memerintah pada yang baik, ya, mencegah dari kemungkaran di segala bidang kehidupan. Nah, kalau membahas tentang apa yang membudaya dalam organisasi Muhammadiyah sebagai tadi bahan yang ada pada indikator masalah, ya, budaya organisasi di Muhammadiyah, apa yang membudaya? Budaya itu kan selalu yang selalu kebiasaan. Jadi jawabannya, jadi yang membudaya di dalam bermuhammadiyah itu adalah seperti ini: senantiasa istiqomah dan aktif, ya, dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, selalu berwarnakan keislaman. Itulah yang membudaya di dalam segala aspek perbuatan amal organisasi ini. Nah, kalau ada pertanyaan apa yang dinamis pada sistem organisasi ini sebagai yang dituntut dalam indikator pembelajaran judul ini, ya, kebenaran sistem organisasi Muhammadiyah yang dinamis, ya, yang dinamis, maka terjawab dalam secara bacaan sebelumnya bahwa yang dinamis itu melaksanakan dakwah Islamnya itu, ya, dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkarnya itu
di segala bidang, ya. Dinamisnya itu karena dia meliputi segala bidang. Nah, ini dia. Bahwa organisasi ini sistem dakwahnya tidak monoton di satu bidang saja, tetapi dakwah yang dinamis di segala bidang. Tinggalnya lagi bidangnya itu apa saja? Bidangnya itu nanti kita pelajari ke depan. Kemudian apabila ada permasalahan apa contoh sistem organisasi yang tangguh, sebagaimana yang ingin disuguhkan, yang dituntut dari indikator pembelajaran ini, contoh sistem organisasi Muhammadiyah yang tangguh. Ya, di dalam catatan, secarik catatan yang sudah kita baca tadi, ada suatu kalimat kemaslahatan bersama dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang berwawasan kemajuan dan peradaban. Jadi sistem tatanan yang dimaksud adalah sistem itu adalah tatanan masyarakat yang berwawasan kemajuan dan berperadaban. Bapak kira demikian. Satu lagi untuk memenuhi materi pertama ini, permasalahan nilai ajaran Islam yang mana yang mau dihargai dan dihayati dari materi menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah. Nah, asalnya ini kan dari tuntutan kompetensi inti yang pertama tadi, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Di materi pertama itu kita harus menghargai sesuatu dan menghayati sesuatu dari ajaran agama Islam. Lalu masuk judulnya adalah yang pertama, menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jawabannya nilai ajaran Islamnya itu ada di nilai dakwah Islam. Dakwah Islam ini adalah akhlak tertinggi dalam agama kita, ya, karena selalu mengingatkan pada negeri akhirat. Nah, nilai dakwah Islam yakni yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran melalui amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Nah, itulah semua yang dapat dibahas, digali, yang hendak kita pahami, ya, dari materi yang pertama, menghayati amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga memenuhi tuntutan kompetensi inti yang pertama, permasalahan menghargai dan menghayati suatu ajaran, suatu nilai ajaran agama. Ya, selesai ya materi yang pertama. Insyaallah la haula wala quwwata. Nah, pada halaman ini kita masuk kepada bagian B dari bab amal usaha Muhammadiyah. Bagian B ya, kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam rentang usia 1 abad
atau 100 tahun telah berkiprah optimal untuk memajukan kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah telah memberi makna bagi kehidupan umat manusia. Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid dalam usaha pembinaan dan perbaikan kehidupan beragama yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, Muhammadiyah juga telah melakukan usaha-usaha pembaruan kemasyarakatan, baik melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun politik kebangsaan. Semua ini merupakan usaha-usaha Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benar dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, mari kita mencerna apa yang terdapat pada wacana kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa itu tadi. Jadi pertama, usia Muhammadiyah itu sudah 1 abad. Yang kedua, bahwa Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid. Tajdid itu pembaharuan dalam usaha pembinaan dan perbaikan kehidupan beragama yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebagai orang Islam, bagaimana kita bersikap terhadap usaha-usaha organisasi ini terhadap masyarakat kita? Kira-kira kita menolak enggak kalau ada orang yang mau membuat perbaikan, apalagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Dari yang dahulu tidak tahu menjadi tahu, dari yang tersalah menjadi benar, diluruskan. Tentu kita akan menerima. Sikap kita akan menerima. Tentu akan menerima. Tidak ada masalah. Orang berbuat baik. Yang ketiga, kalau menerima perbuatan Muhammadiyah ini bagi masyarakat kita ini, maka apakah kita akan peduli? Kalau kita tengok lagi ke atas ya, bahwa mereka telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebagai orang Islam, kapan lagi atau bagaimana kita berbuat terhadap umat ini? Jadi mau tidak mau perbuatan ini benar. Kalau tidak, tentu keislaman kita akan dipertanyakan. Apa yang bisa kita bantu dari umat ini? Jadi kita harus peduli. Tentu kita harus peduli. Tentu harus peduli. Kalau peduli, apa yang akan kamu lakukan? Kalau peduli, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini ada 2 opsi. Pertama, bisa ikut berperan aktif dalam amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, ikut mensosialisasikan amal usaha Muhammadiyah.
Keempat, nah, sebagai pelajar, kamu bisa berperan aktif. Misal, kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh lewat amal usaha pendidikan, khususnya Muhammadiyah. Dan bisa juga mengikuti pengajian di amal usaha Muhammadiyah, khususnya masjid-masjid Muhammadiyah, gedung-gedung dakwah Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kelima, dalam bagian B yang kedua ini ya. Kelima, bagaimana mensosialisasikan amal usaha Muhammadiyah? Kalau sekarang yang namanya mensosialisasikan apa saja itu mudah. Bisa secara lisan, tulisan, dengan media sosial, dan lain-lain. YouTube, apa semua, secara langsung atau tidak secara langsung. Bisa lewat teks, bisa pula lewat voice, bisa dengan video, bisa dengan gambar, dan sebagainya. Peran amal usaha Muhammadiyah. Dengan judul kecil di bawahnya, pengertian amal usaha Muhammadiyah. Ya, ini judul baru. Judul ini dilatar belakangi dari kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan. Ya kan, berdasarkan dan seterusnya ya. Jadi kita memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi dasar yang berbunyi memahami peran amal usaha Muhammadiyah. Sehingga judulnya yang ke-C, peran amal usaha Muhammadiyah. Baik, kita baca dulu. A. Pengertian amal usaha Muhammadiyah. Dalam daftar isi, ini ya, daftar isinya bagian A, pengertian amal usaha Muhammadiyah, halaman 92. Pengertian tentang amal usaha Muhammadiyah atau disingkat AUM dapat dicari dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah atau ADM. Dalam ADM Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan amal usaha Muhammadiyah adalah segala usaha yang dilakukan persyarikatan Muhammadiyah dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid di segala bidang kehidupan. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan AUM atau amal usaha Muhammadiyah
adalah segala usaha yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid di segala bidang kehidupan. Selesai ya tentang pengertian amal usaha Muhammadiyah. Kita masuk ke bagian B. Ya, yang B, maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah. Ini ada dalam halaman 98. Maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf. Coba kalian amati gambar. Untuk mengetahui dakwah Muhammadiyah, maka kalian harus tahu dan paham dulu tentang peran dan kedudukan Allah. Pertama, sebagai bentuk realisasi kegiatan persyarikatan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai maksud dan tujuan. Kedua, sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang kehidupan agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Akhirnya Bapak dapat juga maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah ini di rangkumannya. Di rangkuman ketiga, maksud dan tujuan AUM adalah agar dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah tercapai dalam kehidupan nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Baik, kita masuk yang C, fungsi amal usaha Muhammadiyah. Mengenai fungsi amal usaha Muhammadiyah ada secara ringkas di dalam rangkuman, ya. Pada poin keempat, fungsi AUM diantaranya adalah untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Tetapi kalau secara gamblang fungsi amal usaha Muhammadiyah lebih lengkap lagi ada di buku ini, ya. Bisa kalian baca sendiri. Dan ini ada rincian di bawahnya. 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman. Yang kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan semangat beribadah dan seterusnya. Keempat, meningkatkan harkat martabat, memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan. Yang keenam, memajukan perekonomian dan kewirausahaan. Ini sesuai dengan bidang-bidang yang dikelola Muhammadiyah. Hingga 14. Wah, sudah azan di tempat Bapak. Silakan dibaca saja ya. Sambil dibaca pelan-pelan. Masya Allah. Baik, ini fungsi amal usaha Muhammadiyah
yang tadi secara ringkas ya. Jadi fungsi amal usaha Muhammadiyah diantaranya adalah untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Berikut yang D. Ya. D. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Baik, ini dia yang D. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, bidang dakwah. Dalam kegiatan dakwahnya, yang selalu menekan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan masyarakat, mengajak kepada akidah Islam yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka Muhammadiyah mendirikan beberapa gedung dakwah. Contoh bisa dilihat pada bangunan dakwah seperti gambar. Ya. Di sini ditanya, apa di tempat tinggalmu juga ada gedung dakwah? Ada, misalnya di Medan, di Jalan Mandala Bypass. Ya. Nah, ini ada yang penting. Dalam menyamakan gerak langkah dalam dakwah para da'i Muhammadiyah berpedoman pada Himpunan Putusan Tarjih, disingkat dengan HPT, di mana HPT adalah hasil kajian dalam menetapkan hukum dan menetapkan dalil yang kuat. Ya, selebihnya bisa kamu baca sendiri. Ini lagi. Selain itu, amal usaha Muhammadiyah mewujudkan dalam bentuk pemurnian atau purifikasi terhadap praktek ajaran Islam di masyarakat. Dua majelis di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki peran besar dalam mewujudkan hal itu adalah Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh. Kedua majelis tersebut merupakan ujung tombak dalam rangka menyukseskan usaha-usaha Muhammadiyah di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, beberapa usaha yang telah dilakukan diantaranya adalah ini tiga bidang dakwah yang telah dilakukannya ya. A. Memurnikan ajaran tauhid dalam keseharian. Hal ini dilakukan dengan cara meniadakan kebiasaan tradisi yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Contoh, seperti gambar di samping ini. Seperti praktik-praktik apa ini? Perdukunan ya, sesajian atau bagaimana. Nah, yang B, berusaha memberantas tradisi yang dianggap masyarakat sebagai ajaran Islam. Pada budaya itu merupakan hasil pemikiran yang dilakukan para mubalik zaman dahulu untuk mengembangkan syiar Islam. C. Memurnikan dan meluruskan amaliyah ibadah seperti meluruskan arah kiblat, melaksanakan salat tarawih 11 rakaat dan diawali dengan salat iftitah 2 rakaat, menyelenggarakan salat hari raya di tanah lapang, mengumpulkan dan menyalurkan zakat mal dan fitrah kepada yang berhak menerimanya, menyederhanakan upacara dalam rangka kelahiran, khitan, pernikahan, dan kematian. Baiklah, karena di sini sudah azan maghrib, Bapak tunda dulu, disambung kembali nanti membuat materi KMD. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, bidang pendidikan.
Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi pada perpaduan sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa A. Sekolah umum modern yang mengajarkan ilmu keagamaan seperti TK, PAUD, Aisyah, Bustanul Atfal, SD, SMP Muhammadiyah, dan SMK. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini foto-foto sekolah ya, perguruan-perguruan Muhammadiyah. Lanjut yang B. Mendirikan madrasah pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum modern seperti Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, Mu'alimat Muhammadiyah, boarding school ya, dan sebagainya. C. Mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, Aisyah, Politeknik Muhammadiyah, dan lain-lain. Bisa dibaca. Masuk pada bidang yang ketiga, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi diminta mengamati gambar di samping. Apakah bangunan itu didirikan? Ini bangunan apa ini? Panti asuhan ya. Apakah manfaatnya bagi masyarakat? Coba jelaskan pendapat kalian. Selanjutnya terangkan apa kaitan gambar itu dengan amal usaha Muhammadiyah. Yang tidak lain berarti panti asuhan itu juga amal usaha Muhammadiyah dalam bidang kehidupan, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini bisa dibaca ya. Kalau mau membacanya di YouTube, di-reskan dulu, di-pause-kan dulu. Kalau sudah terbaca halaman ini, lanjut lagi. Masya. Ya, kita masuk pada bidang yang keempat, bidang politik kenegaraan. Kita singkat-singkat ya, untuk menghemat durasi, yang durasinya sudah semakin panjang. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Muhammadiyah bukan organisasi atau partai politik dan tidak menjadi bagian dari partai politik. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Karena itu, kehidupan politik merupakan bagian dari lahan dakwah. Walaupun Muhammadiyah bukan organisasi atau partai politik dan tidak menjadi bagian dari partai politik, tetapi persyarikatan tetap mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sangat jelas terlihat melalui langkah gerakannya yang dipandu oleh beberapa khittah, di antaranya khittah Denpasar. Kemudian yang kelima, bidang ekonomi dan keuangan. Amatilah gambar di samping. Gambar apakah yang kalian lihat ini? Apa kaitannya dengan amal usaha Muhammadiyah? Manfaat apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dengan keberadaan bangunan tersebut? Coba didiskusikan dengan temanmu. Selanjutnya sampaikanlah kepada gurumu jika kalian sudah mendapatkan informasinya. Masya Allah. Nah, ini adalah rangkuman semua materi kita, materi ilmu pengetahuan yang hendak kita gali. Diharapkan sekali kalian banyak membaca ya. Pertama, satu, AUM adalah segala usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid di segala bidang
Dua, Aum adalah bentuk nyata untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tiga, maksud dan tujuan Aum adalah agar dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah tercapai dalam kehidupan nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Fungsi Aum di antaranya adalah untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Kelima, bentuk-bentuk Aum di antaranya bergerak di bidang dakwah, Islam, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, politik kenegaraan, serta ekonomi dan keuangan. Masya Allah. Nah, ini adalah hal-hal yang terlampir di dalam materi ini. Ada kamus mini, ada kata mutiara, hisaplah dirimu sekalian sebelum dihisap oleh Allah kelak di alam akhirat. Ini dari Umar bin Khattab. Kemudian adalah masalah diskusi, apa yang bisa didiskusikan. Kemudian ada tugas kelompok. Dan di awalnya ada daftar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi standar, ya. Daftar isi untuk amal usaha Muhammadiyah. Ada sederetan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang amal usaha Muhammadiyah, silakan baca buku Haidar Nasir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah. Ada kata mutiara, jadilah ulama berkemajuan, dan jangan kenal lelah bekerja untuk Muhammadiyah. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan di bagian akhirnya ada uji kompetensi. Nomor 1, pilihan berganda. Nomor 2, ini lanjutannya sampai nomor 5. Sampai nomor 7 hingga 10 tugas esai, refleksi. Nah, ini ada 5 diagram refleksi, ya, yang bisa kamu pilih, yang bisa menentukan pada posisi apa kamu, sehingga semuanya menuntun kepada hampir sekitar 45. Demikian saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Video yang berdurasi sampai 45 menit ini, ya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.